Halo semuanya, selamat datang di Skena Podcast Sekedar Nyantai. Tempat kamu bisa dengerin cerita-cerita slice of life, tips self-development, dan ngobrolin isu-isu menarik lainnya. Bareng gua Zain, Faiz, dan Pras. Jadi, siapapun dan dimanapun kamu, kami siap jadi teman santai kalian. Bukan begitu, Pras? So, duduk santai, relax, and let's get started. Gokil. Sekarang udah ada openingnya ya? Ya, betul. Gokil. Kayak emang podcast terstruktur. Oke, baru episode kedua aja udah ada sosokan bikin opening. Gak apa-apa bro. Ini Gak apa-apa ya? Kan start ini yang bagus. semi profesional. Iya, betul. Sangat terlalu sombong ini orang-orang rantau ini. Jadi pertama-tama nih kita pengen ngucapin terima kasih banyak banget Ya, buat betul. teman-teman kita yang sudah dengerin di episode 1 kemarin. Jadi sekarang kita bakal di episode 2 ini bakal ngobrolin hal-hal yang lebih asik lagi nih. Iya, apa tuh Mas Fatan? Kayaknya asik sendiri. Menarik. Kayak menarik buat dibahas nih, apa nih Mas Lebih Fatan? ke asik sendiri. Iya deh. Tapi ya coba kita dengar. Ya kita ngobrol-ngobrol biasa aja kan. Iya, Ya gitu. Oke, tadi masih mungkin seputar rantau juga sih. Kan kita memang podcast ini dibangun dari 3 orang. Gue nggak tahu ya, gue tuh perantau nggak sih dari Cikampek ke Jakarta? Kalau kalian Semi jelas. sih menurut gue semi rantau. Enggak rantau kayak gua sama Mas Fatan ya, tapi ya lu kan perpindahan juga kan jatuhnya. Maksudnya Iya, dari tapi kan mana tidak Cikampek? sejauh kalian ya. Iya, Dan iya. gue juga ngerantau juga kan nggak sendiri, gue Betul. sekeluarga gitu. Jadi makanya gue bingung juga kalau sebut perantau juga ada minder ya sama orang rantau Iya. asli gitu. Lebih ke semi rantau berarti jatuhnya. Semi rantau. Semi. Kalau gue kan emang berpindah bareng keluarga, ya Iya. kan. Nah, lu berpindahnya itu sama keluarga. Kalau lu kan Pras ke Surabaya itu sama keluarga atau enggak? Pas awalnya. Oh ini waktu Pas nyertain lu waktu gua kuliah ya? pertama kali gua ngerantau. Ya, Ya, dulu pas ngerantau. kuliah berarti ya. Oh pas iya. lu Pras Jadi ya. kalau pertama kali ya gue sendiri sih kuliah waktu itu. Langsung sendiri. Iya, gua pertama kali ngerantau kan ke Surabaya, gua ngerasain gimana sih vibes-nya ngerantau pertama kali. Jadi kayak ngerasain kayak gini ya sistemnya hidup sendiri gitu ya, rasanya kayak gini. Kayak mulai apa-apa jalanin sendiri, kan ngekos kan waktu itu. Pertama kali ngekos berarti. Iya, betul. Berarti karena urusan untuk akademik ya, lanjut studi ke Iya, betul. kuliah berarti ya. Kalau pindah gua ke sih gitu. Surabaya. Ada ini nggak Pras? Kayak beda nggak sih meskipun kan Tulungagung sama Surabaya itu kan sama-sama Jawa Timur Beda, nih. bro, beda. Tapi ada yang beda-bedanya apa aja nih yang buat kamu kayak Culture-nya sih menurut gua. ya. Kan kalau di Surabaya itu kan kotanya mirip-mirip lah ya sama Jakarta gitu-gitu kan. Oh, Kayak iya. metropolitan tapi ya nggak terlalu metropolit banget lah. Maksudnya nggak semacet Jakarta Iya. gitu. Jadi kota terbesar kedua ya di iya Indonesia. betul. Jadi pasti ada shock culture-nya. One day one fact. Iya, one day one fact betul. Kota Iya, Ini itu orang kedua. informasi. Oh Sebagai iya. informasi. Iya. Pertama Jakarta, kedua Surabaya. Ketiga? Ketiga apa? Tiga lupa gue. Ke-13. Tiga tahun. empat dulu. Empat dulu. Sorry. Sorry, gue Kacau. geografi juga ini. Selalu ada gitu. Kenapa ya? Lanjut silakan Mas Pras. Ya lu lah, kan gue udah nyeritain nih ke Iya. Surabaya. Kalau lu gimana? Lu Lu Fanta. kan pertama kali. Ada shock culture, kalau lu gimana? Kalau kan pertama kali kan yang ke IPB itu kan. Ya, Ya. gue juga kurang lebih sama kayak Mas Pras karena harus lanjutin ke bangku kuliah di Di IPB. Bogor. Tahun berapa itu IPB berarti? Tahun 2017 kalau nggak salah. 2017. September 2017. Iya. IPB. Di Sama. daerahnya masih IPB itu? IPB itu Dramaga. Dramaga Itu Bogor. masuknya itu bukan kota Bogor tapi Kabupaten Bogor. betul? Kabupaten Bogor. Iya, Kabupaten Kabupaten Bogor. Nggak masuk kota Bogor. Ya berarti sama, kita bertiga ini berpindah karena alasan Pendidikan. pendidikan. Iya, betul. Begitu. Karena kalau bukan pendidikan, biasanya kan ada orang, kalau sepengetahuan gue ya, teman-teman rantau itu misalkan ada yang memang ngikutin ayahnya Betul. atau keluarganya memang dipindah tugas segala macem kan, itu jadi alasan mereka ngerantau. Kalau kita ini ya berhubung seragam ya karena alasan pendidikan gitu. Jadi mungkin tapi kalaupun beragam karena alasan pendidikan, tapi rasanya mungkin beda nih. Kalau gua rasa setelah berpindah ke ini ya, ke daerah lain gitu kan. Kalau gue ya karena emang gue
childhoodnya di Cikampek. Cikampek Boys. Ya kan Cikampek Boys. Boys. Cikampek Boys. Jadi teman-teman kecil gua itu, ya gua bersosialisasi itu banyaknya di Cikampek. Teman-teman gua banyaknya di Cikampek gitu loh dan Karawang gitu. Nah pada saat gua pindah ke Jakarta, pure gua sama sekali sampai sekarang itu kayaknya nggak ada teman rumah gitu. Di Jakarta pure teman gue ya dari kuliah sama dari kerjaan aja. Dan pokoknya di perumahan gue tuh gue nggak punya teman aja intinya. Walaupun memang ada ininya, ada apa? Ada. Bukannya ada Karang Taruna gitu ya? Nah, Karang pasti Taruna, ada. ya. Dan ada remaja masjid segala macem lah. Tapi gue nggak tahu, gue kayak Kurang klop aja gitu. ya karena mungkin emang ya itu tadi gue udah besar dari kecil dan besar di Cikampek, jadi untuk memulai yang baru Teman-teman sedikit, baru. iya teman-teman baru sedikit susah menurut gue. Tapi padahal itu nggak baik juga sih sebenarnya. Paling itu kali ya, tempat tongkrongan mungkin ya paling lu kadang shock culture. Ya tempat nongkrongan, karena di Depok tuh nongkrong banget ternyata ya. Dan beda kalau di Depok kan warkop ya. Kalau di Cikampek tuh mungkin sama kayak di Jawa sana, apa kayak angkringan segala macem. Di tempat gue masih ada sih warkop. Tapi Kalau di daerah gue. Sebanyak. Tapi di Depok warkop tok, Re. Maksudnya nggak, maksud warkop. Warkop. Warkop tuh memang masih tradisional gitu. Iya. Maksudnya bukan yang coffee shop kan yang lu maksud. bukan Yang warkop yang warkop benar. Oh, kayak Warmindo Iya, gitu kan. betul. Berarti kalau berarti ini pertama kali lu pindah itu ke Jakarta ya? Iya, pindah ke Jakarta. Dari Cikampek ke Jakarta. Iya, pindah. Kalau Pras Gua ke Surabaya. Surabaya. Berarti ini Jakarta kota kedua. Untuk Kota peran. ketiga dong. Kota ketiga ya. Surabaya, terus dari Surabaya ke Jogja, Jogja ke Jakarta. Iya, kota tiga. Iya. Paling senior. Enggak, kalau lu kan juga lu lebih jauh lah. Harusnya dari Kalimantan ke Jakarta kan lu lebih jauh. Iya, Kan kan gua masih iya. lingkup gua Jawa. Kalau gue dari Iya sih, benar. Kalimantan, Kayak- Bogor, Jakarta. Betul, dia lebih mungkin ada kemungkinan shock culture dan homesick. Iya. Nah, lu pernah ada homesick gak? Gue homesick sering banget, Serius? sering banget. Pas sumpah. kuliah itu? Pas kuliah. Nangis berarti? Tapi untungnya Tiap mungkin malam itu nangis. karena kalau hari-hari biasa kan dulu sistemnya kalau di kampus itu asrama. Iya. Jadi untuk semester 1 sama 2 tahun pertama itu wajib buat di asrama. Oke, emang peraturan kampus? Iya, peraturan kampus kayak gitu. Tapi karena teman sekamar gue tuh rata-rata anak-anak Jabodetabek, Sabtu Minggu mereka balik dong. Oh. Jadi gue Sabtu Minggu kadang-kadang ngerasa kayak sendiri banget. Baliknya apa pesawat ya? Apa ya? Jabodetabek. Oh, Jabodetabek. Sorry, Jabodetabek. gua ngeblank tadi. Gua kira masih ngomongin yang di Mahal Kalimantan. banget ya. Iya. Hedon banget. Bisa aja sebenarnya Hedon emang banget bisa. ya. Naik pesawat Iya, bisa. Bisa. Kalau mau. Kalau mau. Kalau iya. mau. Kalau ada duit. Kalau ada juga sih. duitnya. Juga. Iya, iya. Oh, ya Jadi kayak- wajar sih. Jadi Iya sih. homesick gitu banget sih, kayak kan biasanya rame gitu kamar, kadang harus sepi gitu. Itu yang buat kadang-kadang kangen sih sama keluarga. Nah, antisipasinya gimana? Iya, kangennya itu antisipasi kangen. Kalau menurut Iya. lu gimana tuh? Kalau lu mungkin apa? Kayak bersosialisasi dengan tetangga mungkin Iya. kan, belajar bahasa Sunda Atau ikut mungkin. komunitas di daerah tersebut Komunitas, iya. atau apa? Kalau gue sih biasanya main ke kamar sebelah sih. Hah, maksudnya? Karena kan Kok agak ada ragu? kalau di Bos Pras, tolong jangan jangan dibelok-belokkan. Sabar. Ini kita konteksnya asrama mahasiswa, Wah, perantau mahasiswa nih. Ya, ya, terus lanjut. Nah, ada banyak lah teman-teman dari Indonesia itu. Ada teman-teman gue namanya si Nugi. Bukan, Nugi teman gue dari. Ini internal Kenapa ini ya nyebut. terlalu internal ya? Sorry. Ada namanya Geral. Geral tuh dari Palembang dia. Nah, itu kira main bola. itu ketua RT gue di asrama. Nah, karena dia anak rantau juga, gue kadang main sama dia gitu. Siapa pemain bola Gerald? Ada kan? Iya nggak sih? Gue terlalu ngikutin bola, cuma pernah denger. anak ada bola. Enggak ada Geral. Iya kan? Ada Gerard. Gerald ya. Gerard. Oh, Gerard. Stevie G itu. Stephen Gerrard. Ini Geral. Oh ya, sorry. Geraldine. Oke. Mungkin Mungkin komika. Iya sih. Enggak lah. Gerald komika. Oh. Komika Strapindo ya? Iya, Oh ya. Strapindo. Oke. Nah, gitu. Oh berarti kalau lu ngobrol sama temen gitu ya? Ngobrol terus sama teman, cerita, cerita. bangun relasi di Ya, cari teman asrama itu baru ya? lah, iya. Kalau gue sih cara gue ngatasin homesick kayak gitu kan sekarang ada teknologi bro, lu akan ada HP, gunain video call. Kenapa lu nggak telepon? Emang zaman itu belum ada video call. Iya, Gue dulu juga belum ada. video call juga. Lu kacau banget dah.
lebih ke zaman 60 ya kayaknya. Kayak lo reformasi Iya, reformasi kayaknya. Hidup keras tuh sama itu. Ya kalau gue ngatasinya ya itu video call, kalau enggak biasanya sih kalau gue setiap ngerantau tuh gue selalu menerapkan prinsip gue harus belajar hal baru dari satu tempat tersebut. Kayak misalnya nih pertama kali gue ngerantau ke Surabaya, gue tuh kalau karena jurusan gue sistem informasi ya, maksudnya kan berbau IT gitu kan. Gue selalu ikut beberapa kayak komunitas-komunitas setempat. Misal dulu tuh ada kayak developer setempat tuh bikin komunitas kayak Surabaya Dev, terus kayak Tokopedia ada ngadain event-event. Nah gue datang ke situ tuh buat ngatasin homesicknya, karena kan gue kalau misalnya ngobrol sama orang banyak punya ilmu baru dan lain-lain gitu kan. Menurut gue bisa ngilangin homesick itu sih. Tapi kalau pun homesick, gue pulangnya deket juga sih, 4 jam dari Surabaya dan ke rumah. itu via darat kan. Nah kalau Mas Fatan ini kan sebenarnya bukan cuma halangannya dia jauhnya benar-benar jauh gitu. Dia kan lintas pulau kan satu. Terus yang kedua emang ternyata lingkungan dia orang-orang Jabodetabek semua. Jadi kayaknya homesicknya sangat berasa gitu kan. Tapi yang tadi menarik juga Pras yang lu bilang tentang mencari kegiatan untuk mengatasi homesick kan salah satunya apa? Ikut komunitas, ikut belajar segala baru, macam itu kan. Gue juga ikut kayak gitu. pelajari dulu. culture setempat maybe. Kayak kan pasti ada warga lokal gitu kan yang lu temenan. Jadi kayak explore di daerah sini. Nah itu mungkin salah satu bisa ngatasin homesicknya sih. Betul sih, kalau gua itu ikut komunitas juga kayak sama kayak Pras. Kalau Pras kan lebih kayak di bidang IT development kayak gitu kan. Kalau gua lebih ke bidang sosial, makanya gua itu dulu ikut yang namanya Banana Pirates. Banana Pirates itu mereka tuh bergerak di bidang social traveling. Jadi social traveling itu istilah baru lah untuk teman-teman di mana ya bisa sambil jalan-jalan tapi sambil mengembangkan desa setempat, atau kayak kita mengadakan acara sosial lah di tempat itu kayak gitu. Jadi berdampak juga. Kita juga mengembangkan pariwisata di situ. Di daerah mana itu? Pirates. Di Macam-macam sih. Yang paling gue inget itu yang paling berkesan sih ke Warung Banten di daerah Banten, sama ke Pulau Pisang. Pulau Pisang tuh di daerah Lampung. Itu bagus banget. Pulau Pisang. Pulau Pisang. Jadi sosialnya dapat, liburannya dapat. Liburannya dapat. Itu emang maksudnya sebelum lu pindah apa lu emang orangnya suka bersosialisasi atau emang tuntutan karena lu di di daerah jauh dari rumah lu harus kayak gua harus jadi orang yang lebih aktif nih. Lu berubah karena tuntutan hidup atau emang lu dari defaultnya emang udah aktif aja? Kalau gue sih, to be honest, gue tuh kadang-kadang kalau terlalu banyak bersosialisasi ya dan ketemu banyak orang tuh kadang-kadang capek. Energi sosial gue tuh habis gitu. Social butterfly. Bukan ya? Bukan, social battery. Social battery. Iya. Butterfly mah kemana-mana. Oh, iya. Ya jadi tapi gue lebih kayak men-challenge diri sendiri, makanya gue ikut di Banana Pirates dan alhamdulillah benar-benar support mereka, benar-benar support untuk teman-teman yang dari daerah rantau kayak gitu, dan mereka juga benar-benar ke arah yang positif, dan mentor-mentornya kakak tingkatnya tuh benar-benar kayak peduli lah sama adik tingkatnya, dan bahkan Banana Pirates tuh salah satu salah satu program kerjanya itu adalah kurban di Kamboja. Kurban di Kamboja. Maksudnya gimana? Di Kamboja. Kurban apa? Kurban jadi Idul Adha kurban. Di Kamboja? Iya. Oh gokil. Nama programnya Kurbanana. Wih, gokil. Jadi kenapa kita menyasar Kamboja? Karena Kamboja itu salah satu ada satu tempat namanya Kampong Chem kalau nggak salah namanya ya. Di situ mayoritas Muslim, dan di situ mereka kadang-kadang kalau untuk kurban tuh agak susah. Oh, I see. Gitu. Jadi dari timnya udah survei kali ya ke tempat sana. Iya, udah survei. Dan salah satu orang yang pernah kurban ikut programnya Banana Pirates itu adalah Bapak Ridwan Kamil. Kalau lu ngatasin Kalau gua apa? ngatasin homesick gimana? Tapi kalau lu kayaknya Tapi 1 jam doang ya. Makanya, maksudnya gua kayaknya memang nggak terlalu rantau yang lu bilang. Iya, kan? semi rantau. Tapi emang gua melihat positif side-nya dari merantau gitu kan. Apa? Karena ya ini gue pernah dengar ya dari ada syair dari Imam Asy-Syafi'i. Waduh, ada hadis-hadisnya guys. Hadis deh. Bersafarlah, kau akan mendapatkan ganti dari apa yang kau tinggalkan. Iya. Nah itu tuh maksudnya sifatnya itu memang
pasti akan ada positive side yang diraih gitu loh. Nah, soalnya ini kan tadi yang Mas Watan bilang dia dia jadi lebih bisa aktif untuk interaksi dengan orang segala macem, jadi paham orang-orang baru kayak gimana, dan lu juga jadi. Nah, kalau lu sendiri tadi gimana? Lu emang udah aktif kayaknya kalau ya? Kalau gue emang anaknya extrovert introvert ya. Gue Ya, kalau extrovert kelamaan kayaknya lu extrovert. enggak, gue kalau kelamaan terlalu sering ini ya, ketemu orang gitu jatuhnya mager banget dah. Kayak tadi social battery-nya udah habis. Kayak capek perlu recharge, tapi kadang gue pengen recharge gimana kalau social battery habis? sih tidur gitu-gitu sih, tidur, main game. Main game. Video call. Ya video call ortu ya maksudnya. Iya, benar. Ortu kan Benar, maksud lo ya. Benar. Kayak gitu sih. Tapi nggak usah melotot ngomongnya, kok melotot. Gini orang penonton juga nggak denger lu bilang gue melotot. Berarti nggak denger, gak lihat maksudnya lu penonton lu bilang melotot. Ini gue sama kemarin. Kok penonton sih, pendengar. Anjir, typo mulu mulutnya. Ya itu, terus kalau gue bilang kan gue nggak tahu rantau itu seperti apa. Gue belum merasakan mungkin ya, belum merasakan hidup jauh dari keluarga tuh seperti apa. Makanya, tapi kan pengalaman tidak harus dirasakan sebenarnya kan. Pengalaman bisa didapatkan dari orang-orang yang bercerita juga kan, bisa kita tahu kan pengalaman seperti apa. Experience orang lain yang Experience bercerita. orang lain kan. Tapi memang ya agak kurang kalau agak gua kurang. ngerasain. Iya, gue paham itu. Tapi menurut gue ya, menurut gue tuh sebenarnya agak gimana istilahnya? Harusnya lo tuh bisa sesekali lah dalam hidup lo tuh ngerasain ngerantau. Betul. Karena menurut gue tuh ngerantau tuh ngelatih sense as a human ya, maksudnya lo belajar kayak gue bilang tadi, dari satu tempat tertentu yang lo rantauin, atau enggak lo belajar mengenal diri lo lebih jauh. Kayak kan misal lo sendiri nih, lo kan dulu waktu sama orang tua kan kayak makan lah istilahnya, kalau sebenarnya tuh pengen ini tapi lo nggak bisa karena udah disediain kan. Kayak lo kan bisa kayak masak sendiri atau enggak belajar hal baru, terus ikut komunitas, pulang malam kalau misalnya ada kegiatan kan misalnya gitu kan, lebih bisa explore banyak hal lah gitu. Tapi somehow menurut gue sih nggak ngerantau juga it's a choice, maksudnya nggak apa-apa, nggak masalah. Iya, nggak apa-apa. Selama lu emang bahagia aja. Tapi kalau gue sih emang suka ngerantau karena ya itu, gue pengen gain experience banyak-banyaknya di tempat yang baru itu. Menurut gue gitu. Betul. Ini berbuat banget ya. Karena ada nih satu quotes yang keren banget. Nah ini one day one hot guys. Ada yang pernah bilang, pas nanti quotes lu ya pasti. Enggak, lu jangan asal tembak. Enggak, lu jangan asal tembak. Sorry. Jangan asal tembak, Mas. Jangan dibiasain. Belum ada ini. Maaf. Sifatan kan emang raja, emang dia tuh ini. Ayo, lanjut. Tapi ada yang bilang muda berkelana, tua bercerita. Nah, itu dia. Apa tuh maksudnya? Jadi kita selama masih muda, kita banyak gain experience lah dari manapun. Entah nanti itu pengalaman kayak nonton bola di Gelora Bung Karno secara live, atau ikut volunteer trip, atau ikut gue pengen tuh ikut banyak hal yang positif lah, kayak gitu. Jadi nanti ketika udah tua, anak lu bisa lu ceritain pengalaman lu, kayak gitu. Benar kata Pras, experience itu penting bro, experience menurut gue ya, karena ya itu dia yang bilang Mas Fatan. Tapi yang lu bilang tadi loh, volunteer trip tuh gue pengen sebenarnya ikut kayak gitu. Cuman katanya belum ada waktunya kali ya. Nanti gue juga pengen kok. Soalnya memang untuk volunteering tuh positif banget sih. Kita coba atur beneran lo ikut. Nah, tuh kan janjian aja sudah. Iya benar. Nanti deh. Soalnya ya ini lu juga ikut sekali doang kan? Iya. 2 kali gue. Oh, dia. Gue udah 2 kali. 2 kali itu belum dihitung sering lah. Iya, tapi cukup lah untuk pernah gitu jatuhnya, bukan sering, tapi pernah. Ya Allah. Ya pernah itu. Ini banget. Ini dibedah banget. Dibedah, bro. Sekali ikut, Pras. Gak Biar pernah. Ya, iya betul. Tapi dari tadi kita ngomongin yang lu bilang berbobot, terus bahagianya, Iya sih, terus bahagia positifnya seperti apa. Tapi selama lu merantau ini, ada yang worst case-nya seperti apa yang sudah lu pernah alami selama merantau? Merantau banyak. Yang paling susah tuh pas tanggal tua duit habis. Tapi lu duit habis tuh maksudnya gimana? Buat keseharian aja atau? Ya karena dulu pas masih kuliah ya.
kuliah kan dulu pernah banyak perlu kebutuhan gitu. Kebutuhan apa? Fotokopi, print, kayak atau beli buku. fotokopi apa sebanyak itu Kayak sampai duit lu habis? Ada modul, ada banyak gitu. Banyak keperluan-keperluan untuk pas maba banyak banget. Iya, keperluan apa Tapi aja? Yang paling besar apa? Ketika paling besar itu beli kayak apa sih namanya yang buat angkatan, identitas angkatan, kayak baju angkatan gitu atau jaket angkatan. Ya, baju gitu. baju kader. Bukan kader, lu kira gue ikut partai politik gue. Ya emang kenapa kau ikut Iya. partai politik? Gitu. Nih, lu nggak suka sama partai partai politik, politik. nggak suka lu sama partai politik, Gak gitu guys, kayak gitu. langsung dipojokin. Tahu, mainnya gitu sekarang. Mainnya ya? gitu. Hati-hati nih gue nih. Mancing pas dapet disudutin. ngomongin. Kacau nih orang nih. Ayo lanjut Mas Otan. Apa? Nah gitu, pas duit habis itu yang paling sedih-sedihnya sih, karena buat minta ke orang tua sungkan, tapi kalau nggak minta juga nggak bisa makan. Iya, nggak bisa gitu makan, kan. nggak ada pendapatan tambahannya. Tapi Iya. tapi kalau gue dulu sih waktu zaman ngekos, gua tahun pertama tuh semester 1 semester 2 ya. Itu gua emang full dari orang tua, tapi kan emang gua kan angkatan Covid ya. Iya. Jadi gua cuman ngampus tuh 2 semester doang. Setelah itu full Oh iya. di rumah, iya bener. Oh, habis itu pulang lu balik lagi Iya, ke rumah? habis itu pulang. Oh. Tapi kan gue sering bolak-balik ke Surabaya Ya, juga ya. buat Ada ngurusin ya, ada yang kegiatan, diurus lah ya. ada kampus dan lain-lain. Iya, karena kan lu dulu aktif banget, aktivis lu ya dulu ya, aktivis kampus kan. Iya, lu ikut sering ikut demo-demo. Gua cuma- kan? Iya kan? Ya Allah, ikut cuman sekali doang, dibilang sering banget. Kayak setiap saat Lu gua yang paling ikut- depan kan orasi itu. Iya. Enggak, gue cuman bawa air mineral itu. Foto-foto di belakang. Terus gue post di story Instagram. Ya seakan-akan kayak aktivis Iya, banget sih, aktivis abang. banget gitu. Ya, gue masih inget. Tapi dulu tuh waktu semester 1 semester 2 tuh dari orang tua sih dapat uang jajannya. Ya karena, bener kata karena dia. lu jauh kan di Surabaya Iya. kan. Ya. Sebenarnya gak jauh banget is 4 jam. Jauh sih itu kan jauh. Tetap jauh. Kalau itu ya terus tapi gue waktu WFH gue freelance gitu. Jadi kayak apa namanya bikin buat uang jajan tambahan lah dari Iya. skill yang gue punya gitu, bikin Biasanya project apa itu untuk freelance? website gitu sih, bikin website, terus bikinin esai gitu. Kayak misalnya ada teman yang itu jatuh joki, nggak boleh guys, jadi jatuh joki nggak boleh, jangan itu nggak boleh ya sekarang. Oh, joki Jangan. tugas gitu ya. Enggak, itu esai. Esai tugas kan? Iya sih. Iya. Cuman itu dulu, jadi sekarang udah enggak ya. Dulu tuh kan Berarti lu dulu pinter ya? enggak sih, gue biasa aja sih. Mediocre Wih. Mediocre aja. Ya, Ya. tapi ya tiba-tiba jadi ketua Kenapa himpunan gitu. Kenapa ada gestur tangan ini? Loki. Nepok-nepok gitu. Loki. Oh, Kita anaknya Loki. Oh iya, oke. Ya kayak gitu. Cuman waktu gue di Jogja, kan magang, udah nggak kuliah kan. Waktu itu kan ngekos juga, cuman dapat bulanan kan dari magang sama Magangnya freelance aja, gue. iya. Jadi gue pagi sampai sore magang, malam freelance kayak gitu. Tapi jadinya nggak terlalu banyak minta ortu lah. Kalau gue sih ya itu memanfaatkan skill yang gue punya buat survive. Jadi kayak entah itu ngerjain ya yang dulunya sebenarnya nggak boleh ya, ngerjain tugas, bantuin ngerjain tugas teman. Ya nggak apa-apa, itu kan perjalanan hidup. Itu namanya kan Iya. survival. Kadang di Twitter, gue pernah di Twitter ada apa face gitu yang bikin Face. Kok face sih? enggak itu loh yang biasanya Joki tugas. Iya, kayak joki tugas gitu loh. Terus Oh. ya gue ngerjain dari situ sih dapat duit dan lain-lain. Kak buatin esai dong ini. Iya kayak gitu benar. Kalau dari gue gitu. Kalau dari lu Is, Kalau dari gua apa? Apa cerita sedihnya nih? Cerita susah-susah struggle-nya nih apa Iya. nih? cerita struggle-nya, Lu survive-nya dulu gimana? survive-nya pas Tapi kuliah itu kan berarti ya. balik ya. PP ya. Jadi PP. Iya, gue tuh maksudnya gue bilang juga gue pindah pun sama keluarga, jadi gue tetap pulang ke rumah, ngerti gak sih? Pulang ke rumah yang beda cuma ya gue nggak punya teman rumah aja, tapi orang rumah kan sama, ya kan? Tapi kalaupun lo nanya gue tentang kejadian yang kurang mengenakan, ya lebih ke culture Jakarta aja sih kalau gue di perkuliahan tuh kayak gimana segala macem kan, gitu. Kalau gue sih itu aja, nggak ada tuh alhamdulillah sih ya, nggak ada kasus kayak gimana kalau
Kalau tadi kan kekurangan uang gitu, jadi kayak gue bingung juga. Biasa aja gitu ya. Iya. Karena kalau kekurangan pun balik juga udah ada nih Iya, udah nasi. ada. Maksudnya Masih ada, jadi- iya, yang penting sandang pangan papan masih ada lah. Masih gitu. ada. Berarti lebih kekurangan uang jajan. Kekurangan Berarti. uang jajan. Enggak Gua- buat ngedate. Ngedate, betul. Iya kan, jujur lu. Lu ngedate masih orang tua kan pas itu. Pas saat itu. Enggak, saving. Oh, save. Ya kan tapi duitnya dari orang Ya tua. udah, Mas, gak usah mukul. Kenapa harus mukul? Ya sorry. Abusive, Abusive. anaknya abusive. Iya kalau gue gitu, jadi makanya gue bilang kalau gue selalu excited mendengar cerita rantau gitu, karena dari gue pribadi belum pernah merasakan yang namanya merantau ataupun jauh dari keluarga gitu. Jadi gue selalu excited, apalagi dengan dari yang Mas Fatan dari Bontang, Pras dari Tulungagung, the big city of Java itu. Enggak. Lu terlalu ada-ada. Lah, emang kenapa? Lu didengar orang Ya Tulungagung. mau kenapa gue? Parah lu. Lu gak Ya, setuju? Iya, Gue kan muji. gue setuju. Amin. Amin. Begitu Java. Udah gitu aja. Tapi ya oke, lanjut. Oke, iya, gitu. Oke, nggak ada pendapat, tidak Gue selalu pendapat. excited dan Iya. makanya ya mudah-mudahan nextnya gue bisa merasakan itu juga gitu loh. Iya. Jadi gue biar yang bisa merasakan. Siapa tahu lo merantaunya lebih jauh dari kita. Iya, Lo merantaunya merantaunya ke Amerika, Amin. merantaunya Ke ke UK. Philadelphia, Amin. ke Mali, Sudan. Somalia. Kita coba abis ini. Jangan, kenapa sih mainnya tembak-tembakan gini malas? Nggak Lebih tembak, kan- ditembak kan gini. kita kasih referensi ya Mas ya. Betul. Merantau kemana? Iya. Kalau lu mau survival mode yang banget Somalia kayaknya. Emang kenapa cocok kalau tuh. Somalia? Daerah konflik. Nggak boleh. Kenapa bercandain. gitu? Bercandain. Loh iya. Kan dia kayak gitu dia. Gua ketawa aja, Ya. gua ketawa. Next lanjut. lanjut. Oke, lanjut. Tentang seputar rantau sih itu ya menurut Iya, gua. menurut gue sih itu. Tapi kalau lu Mas, nih kan kalau di rantau kan tadi lu bilang kekurangan duit dan lain-lain. Ada nggak kejadian yang paling menurut lu, aduh nih kok gini banget hidup ya gitu waktu ngerantau? Apa yang lu alami? Gue yang paling sesedih-sedihnya itu pas motor gue hilang. Motor lu hilang. Motor gue hilang, Bos. Iya. Itu Oh, itu Kenapa diketawain? Gue ketawa ya. Itu Iya, musibah musibah, loh. sorry. Kan udah Motor berlalu. hilang. itu Kan apa namanya? Ya mau Kal- berlalu, mau baru berlalu, nggak bisa diketawain Iya, mas. oke. Itu musibah. Aku juga ketawa. Gue ketawain lu ketawa. Enggak lu sebenarnya pengen ketawa Ya juga. gimana? Jangan nangis mas. Lanjut ya, gimana? tapi itu yang paling sedih ya kan karena udah nabung lama. Giliran baru setahun itu motor tuh sudah hilang di gondol maling. Itu kayak Gimana tuh bener-bener ceritanya? ya biasa kan apa ya mungkin kondisi kosan pas itu lagi rame karena lagi AFC U23 kalau nggak salah yang Indonesia lawan Korea. Nah itu kan rame banget kan. Jadi mungkin banyak orang yang keluar masuk. Jadi kurang aware aja sih di situ. Jadi kayak kecolongan aja mungkin. Jadi kayak ya pas pagi-pagi gue lihat udah nggak ada motor gue udah kayak Tapi memang beliau ini setelah kehilangan motor emang kerasa banget sih mukanya. Cemberut gitu. Mukanya cemberut. Ya lu sedih lah. Masa kehilangan motor itu kan hasil nabung segala macem. Iya bener sih. Iya pasti sedih lah. Tapi ya gue sih yakinnya apa yang diambil pasti akan diberikan Duh, lagi, gitu ada loh. kalimat bagus lah. Gitu. Pasti kalau ada yang diambil pasti ada yang diberikan lagi Betul, lebih. betul, Gitu. betul. Nggak Amin, mungkin, amin, nggak amin. mungkin Tuhan ambil lu dan nggak memberikan lu sesuatu yang lebih. Siapa tahu dibalikin sepeda whimsical ke poligon gitu. Poligon. Poligon. Bisa aja, rezekinya diganti itu. Sepeda listrik, Benar. sepeda listrik. Kalau nggak sepeda burger, diganti sepeda burger. Kenapa? Kayak progresnya mau whimsical. Whimsical banget ya, sepeda Enggak kan? whimsical. Ya benar diganti yang lebih baik. Ya, gitu. ya. Kan sebenarnya bunder, sepeda burger juga bisa. Bagus sih, bagus sih masuk Ya, masuk ya. masuk. Ya itu menurut gua juga kalau rantau kan ini tadi ada baik ada buruknya. Ini yang bisa saat ini gua tangkap itu dulu gitu. Iya. Cerita experience orang seperti apa. Jadi mungkin bagi teman-teman juga yang denger jangan ini juga ya, jangan berkecil hati kalau belum ngerantau ya. Jangan karena memang menurut gua merantau itu memang apa ya pilihan juga kan ya. Iya. Pilihan juga. Tapi yang belum merantau jangan Iya. berkecil hati gitu loh. Nggak harus lu kayak Nggak lu nggak harus. merantau nggak keren. Enggak Iya, sih, enggak, merantau menurut gua enggak. bukan keren-kerenan. Iya, Merantau bukan tuh keren-keren. Merantau tuh panggilan, sengsara, panggilan, panggilan banget ya. panggilan hati kayak
lu harus merantau dari hati lu yang memanggil, dari pikiran. Iya, setuju. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi kondisinya lagi jauh dari keluarga, lagi merantau, lagi sendirian, mungkin dengerin kita cerita ini bisa jadi teman. Betul. Yang sendirian di kosan gak ada temen ngobrol, agak suram-suram dikit Agak gitu. suram-suram dikit. Kita temenin deh ngobrol. Yang kangen keluarga, yang kangen teman, kita bisa jadi keluarga dan teman kamu. Ada keluarga banget gitu. Oh, lu kayak inilah. Kita Kurang semua ya? ini keluarga, Kurang kita ya? ini Kurang semua. ya? Kurang. Enggak lah, ini kan buat encourage teman-teman Ya, yang betul, lagi betul. Biar lebih dekat, lebih relate. lebih relate. Ya, betul. betul. Jadi jangan sedih lah. Iya. Karena masih ada kita gitu di sini. Aduh. Terus siapa? Iya. Orang-orang juga "Ini siapa sok-sokan pengen jadi keluarga keluarga satu ya, pusing. Ya gitu. Jadi ya banyakin share ke teman-teman kalian lah, biar teman-teman yang sekarang kesepian itu bisa lah ada yang didengarkan gitu dari podcast kita gitu. Tapi kita belum ada nih panggilan dari pendengar podcast kita atau apa? Oh Iya kan? iya. Oh iya bener juga ya. Mungkin teman-teman nanti di kolom komentar bisa kasih masukan, maybe ya kan di Spotify Maybe. bisa nggak sih? Iya. Bisa kan di Spotify? Bisa ada komennya. Ya nanti mungkin teman-teman bisa kasih masukan di kolom komentar ya. Aduh, baru 2 episode Iya kan, udah mikirin pendengar siniar gua apa ya? Bro, namanya? kita tuh Ya kalau Allah. bikin sesuatu tuh Apa look up-nya 5 tahun ke depan. Waduh, 10 tahun ke ada depan. lenstranya ya? Iya, bro. Waduh, ada lenstranya enggak tuh? Iya, kan disiplin aja gitu. Gila. Keren juga. Keren ya podcaster kecil Mantap. ini keren juga ya. Podcaster mediocre. Mediocre ini. Kayaknya banyak juga yang nggak tahu nih siapa mas-mas ini sok-sok asik gini. Tapi ya kita di sini cuma nge-share experience kita ya, masa betul. merantau. Dan kita di sini kan beda-beda nih. Gua sama Mas Fatan ngerantau, tapi si Faiz semi ngerantau jatuhnya. Ya, commuting. Jadi kan kesannya kita ada sharing insight lah dari satu sama lain gitu. Ya, dan ya setiap orang juga punya struggle masing-masing lah, mau yang nggak ngerantau, mau ngerantau, itu pasti beda-beda. Kita di sini kan cuma sharing aja. Iya. Apa yang kita rasain kita tumpahkan aja di sini kayak gitu. Iya, so tetap semangat teman-teman rantau, jangan berkecil hati bagi teman-teman yang belum merantau, karena timeline orang beda-beda, takdir orang beda-beda, rezeki orang juga beda-beda, seperti itu. Tetap baik terhadap sesama, intinya baik sama orang lah. Oke. Kenapa tiba-tiba baik sama orang? Iya kan bener, tapi bener dong harus baik sama Ya benar. orang. Oke, benar. Jadi kan kita kalau misalnya norong orang, Iya. pasti bakal kembalikannya baik juga gitu. Oke, nanti jangan lupa untuk teman-teman untuk share, like, dan jangan lupa rate Skena Podcast. Iya. Mungkin next kita akan ketemu di episode 3. Ya, oke. See you guys. See you.